Shalom, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Minggu ini kita masuk di minggu sengsara yang ketiga dalam menyambut datangnya Jumat Agung dan Paskah, yang artinya memberikan kemenangan bagi kita. Karena Yesus mati di kayu salib, memberikan kita kehidupan, keselamatan, dan memberikan jaminan bahwa Dia sekali berkorban untuk menebus dosa kita selama-lamanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, di minggu sengsara yang ketiga ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita bisa membaca di rumah kita masing-masing. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar dari bangsa Israel ketika mereka dihimpit oleh musuh, merasa terdesak. Siapa yang kita cari? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, apakah Mesir, pasukan berkuda yang kuat? Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, Mesir adalah manusia juga, dan Mesir adalah perlambangan kehidupan yang lama, kehidupan kita yang lama. Sama dengan kita hari ini, ketika kita sedang menghadapi musuh, tidak jarang kita mau kembali ke Mesir, yaitu pola pikir kita yang lama, kebiasaan lama, cara lama. Padahal tidak mungkin menghadapi sesuatu perkara dengan cara yang lama, cara kehidupan manusia lama kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, yang berikut adalah pasukan berkuda. Pasukan berkuda ini melambangkan manusia. Manusia tidak dapat kita andalkan. Kuda-kuda melambangkan kekuatan-kekuatan yang selama ini menopang kita. Bisa juga uang, koneksi, hal-hal yang menjadi pegangan kita. Hal-hal tersebut adalah sesuatu yang melemahkan, bukan roh yang berkuasa. Ini artinya hal tersebut tidak memberikan perlindungan pada kita, tidak memberikan jaminan kepada kita. Padahal di ayat yang kelima dari Yesaya 31 ini mencatat bahwa hanya Allah yang sanggup melindungi, menyelamatkan, memelihara kita, dan menjauhkan kita dari celaka. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, mari kita rubah respon dan pola pikir kita selama ini dalam menghadapi setiap persoalan dan belajar dari Raja Daud yang menjadikan Tuhan sebagai pelindungnya. Di dalam Mazmur 144 ayat yang pertama sampai yang kedua, saya bacakan Bapak Ibu dari Daud. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ayat yang kedua, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota-kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, belajar. Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu. Tak ada yang mampu menghadapi gunung batu. Daud menggambarkan Allah sebagai kubu pertahanan. Kalau Yesus, kalau Allah kita sudah jadikan sebagai kubu pertahanan, siapa yang melawan kita? Bom iblis apa yang dapat menghancurkan kubu pertahanan Allah? Tak ada. Apapun yang dirancang oleh iblis, apapun yang dirancang oleh manusia, tidak bisa mengalahkan yang namanya kubu pertahanan, yaitu Allah itu sendiri. Yang ketiga, Daud menggambarkan Allah sebagai perisai yang melindungi, yang menopang, sehingga tidak ada satu bentuk kuasa, satu sekecil iota untuk masuk dalam pribadi kita. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan yang terakhir dikatakan sebagai tempat perlindungan. Kepada siapa kita harus lari ketika kita punya masalah?
Kepada siapa kita harus datang ketika kita punya persoalan? Jangan lagi berpikir untuk kembali ke Mesir dalam konteks rohani. Jangan lagi berpikir untuk mengandalkan kuda-kuda. Tetapi mari berpaling kepada Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, datang kepada Dia, meminta perlindungan, pertolongan daripada Dia. Hari ini apapun yang kita sedang hadapi, mari kita datang kepada sang gunung batu keselamatan kita. Kita datang kepada kubu pertahanan kita. Kita datang kepada perisai hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kita datang ke tempat perlindungan kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tapi beri kasih Tuhan Yesus, kali ini saya menggarisbawahi mengenai Tuhan sebagai perisai. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan dilindungi dengan penjagaan dari Tuhan. Saya ulangi, ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan dilindungi oleh penjagaan dari Tuhan. Saya tambahin lagi, secara ketat. Tuhan memberkati kita. Selamat berkarya. Shalom.